Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shollaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas hadis 499 yang mana hadis ini membahas tentang amalan yang paling utama pada hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha itu apa saja. Itu ya yang paling utama yang mesti harus kita tunaikan, yang mesti harus kita laksanakan, yang sunnahnya yang mesti yang kita laksanakan, yang kita tunaikan pada saat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Ingat, sholat hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha itu adalah sunnah, bukan wajib. Seperti itu. Kalau misalkan ada yang tidak melaksanakan hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha, itu tidak ada masalah. Beda kalau kita tidak melaksanakan sholat Jumat atau sholat 5 waktu. Itu ada sanksinya di situ, ada ancamannya. Tapi kalau hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha itu tidak ada ancamannya. Tapi kesunahan atau amalan yang paling utama di situ apa? Di situ ya. Di sini yang Rasulullah SAW contohkan adalah ketika sudah tiba waktu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha, Rasulullah SAW pertama kali melaksanakan apa? Bersiap-siap untuk melaksanakan sholat 2 rakaat, yaitu sholat hari Idul Fitri dan sholat hari Idul Adha. Itu yang Rasulullah SAW utamakan, bukan hal-hal yang lain. Nah, ini akan kita bahas di hadis 499 ya, sebagaimana nanti kita akan bacakan dulu matannya, kemudian makna keseluruhan, analisis lafaz dan fikih hadisnya sebagaimana biasa. Wa anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju yaumal fitri wal adha ilal musalla wal awwalu syai'in yabda'u bihi sholatu summa yansarifu fayaqumu maqabilan nasi wan nasu ala sufufihim wa yu'azi faya'izuhum wa ya'muruhum muttafaqun alaihi. Wa anhu qala, di sini dari Abu Sa'id Al-Khudri sama dengan hadis 498 periwayatnya, qala telah berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju keluar yaumal fitri wal adha pada hari Idul Fitri dan Idul Adha ilal musalla ke tempat sholat. Wal awalu syai'in yubda'u bihi sholatu, yang mana hal yang paling utama yang pertama-tama di sini Rasulullah lakukan, yabda'u bihi, memulai as-sholatu dengan sholat. Sumayan syarifu, kemudian beliau meninggalkan atau bangkit selesai sholat. Yang syarifu, kemudian selesai sholat. Di sini Rasulullah bangkit, fayaqumu, berdiri, muqabilan nas, menghadap manusia, menghadap jamaah, wa nasu ala sufufihim, yang mana jamaah di sini, sahabat-sahabat Rasulullah di sini tetap berada pada posisi saf-saf mereka, tidak berpindah tempat. Faya'izuhum, kemudian di sini Rasulullah memberikan nasihat, wa ya'murukum, dan memberikan perintah kepada mereka. Muttafaqun alaihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim melalui jalur sahabat yang sama. Ya, jadi
Hal yang paling utama, yang pertama kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tunaikan atau laksanakan pada hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha adalah memulai dengan sholat. Kemudian selepas beliau melaksanakan sholat, beliau berdiri menghadap kepada jamaah di situ. Kemudian jamaah di sini posisinya adalah tetap berada pada soft, ya, tidak berpindah. Kemudian Rasulullah memberikan nasihat dan memberikan anjuran kepada sahabat-sahabatnya. Itulah yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita, ya. Itu kesimpulannya daripada matan hadis yang terdapat di dalam hadis 499. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan petunjuk pada hari raya, baik itu Idul Fitri dan Idul Adha, yaitu keluar menuju tempat sholat dan memulai sholat hari raya sebelum khutbah. Jadi sholat yang dilaksanakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sholat hari raya yang biasa kita laksanakan, ya, itu sebanyak 2 rakaat, yang mana ini dilaksanakan sebelum khutbah. Ketika beliau berkhutbah di sini, ketika berkhutbah beliau menghadapkan wajahnya ke arah hadirin, bukan, artinya di sini membelakangi kiblat, bukan menghadap ke kiblat. Apa yang dikemukakan beliau di dalam khutbahnya mengandung nasihat, petunjuk, peringatan serta keterangan, ya, serta larangan di sini, ya. Itu nasihat, petunjuk, peringatan serta larangan, sebagaimana yang biasa kita dengar pada khutbah hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, di luar dari konteks politik, ya. Jadi kalau misalkan pada saat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha kita melaksanakan kita melaksanakan khutbah Jumat yang berbau-bau politik, itu sudah tinggalkan. Di situ, ya, kita mesti harus milih Pak Anies kah atau Pak Ganjar kah atau apa kayak gitu kan, supaya kita selamat di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Sudah tinggalkan seperti hal-hal seperti itu, ya, kalau sudah berbau-bau politik, karena sejatinya kalau sudah politik masuk di dalam bab agama itu, wallahu alam bishawab, itu sudah di luar daripada konteksnya di situ, ya. Itu. Jadi intinya di sini adalah khutbah yang dikemukakan di situ adalah mengandung nasihat, petunjuk, peringatan serta larangan yang sifatnya umum, itu, ya, supaya untuk kita laksanakan di masyarakat, gitu, ya. Baik itu istilahnya bagaimana kita saling bergotong royong, kemudian di situ membangun ukhuwah Islamiyah dan lain sebagainya. Di situ kita bisa sampaikan di situ. Jangan sampai ketika kita melaksanakan khutbah Jumat, khutbah hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, kita memprovokasi orang, kita menganjurkan orang untuk membenci satu sama lain. Nah, itu tidak boleh. Sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Kalau misalkan itu salah, ya kita katakan salah. Kalau misalkan itu benar, ya kita katakan benar. Di luar daripada kontestasi politik, masalah-masalah politik. Beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sini tidak melakukan sholat sunat, baik itu sebelum ataupun sesudahnya. Demikianlah petunjuk yang dilaksanakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana konteksnya ini di masjid, ya, bukan di rumah. Kalau di rumah, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat ba'diyah di rumahnya, gitu, ya, setelah sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Wanhu, ini dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, yang mana sama sumbernya dengan hadis yang sebelumnya yang sudah kita bacakan di hadis 498, ya. Kemudian ilal musolah di sini tempat yang telah diketahui terletak kurang lebih dari 1000 hasta dari Masjid Nabawi, artinya menuju ke tempat sholat, ya. Kalau misalkan di perumahan PWI ini, perumahan wartawan Indonesia itu, rata-rata kita di Masjid At-Taqarrub, Masjid At-Taqarrub di bagian sana, ya, di perumahan kehutanan. Kita ngumpul semua di sana. Kemudian kalau untuk anak-anak yang kecil-kecil di situ, di Masjid
Cordoba, tapi kadang gabung juga di Masjid At-Taqarrub di situ ya. Sumayan Syarifu fayakumu maqabilan nas. Kemudian di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bangkit dari tempat sholatnya agar posisi beliau berada di hadapan hadirin guna melaksanakan atau guna melakukan khutbah, yaitu khutbah Raya Idul Fitri dan Idul Adha, yang mana khutbah Raya Idul Fitri dan Idul Adha ini dilaksanakan sesudah sholat ya, bukan sebelumnya. Kalau sholat Jumat itu sebelum daripada sholat Jumat kita melaksanakan khutbah, tapi kalau sholat Idul Fitri dan Idul Adha itu sesudah sholat, sholat. Wan nasu ala sufufihi, yang mana orang-orang tersebut semuanya dalam keadaan duduk pada shofnya masing-masing. Artinya tidak berpindah dari shofnya mereka. Karena mereka mengetahui bahwa khutbah akan dilakukan sesudah Hari Idul Fitri dan Idul Adha. Sehingga mereka tetap berada di tempatnya masing-masing untuk mendengarkan nasihat-nasihat, tausiah-tausiah dan hukum-hukum daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di situ. Jadi sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak beranjak daripada tempat duduknya, kayak gitu ya. Tetap berada pada shofnya untuk mendengarkan nasihat-nasihat, tausiah-tausiah yang datangnya daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana itu juga menjadi hukum nantinya. Yang pertama, disyariatkan keluar menuju tempat sholat untuk menunaikan sholat hari raya. Jadi pada saat pas waktu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha, yang pertama kali harus kita laksanakan sesuai dengan tuntunan syariat adalah keluar menuju tempat sholat ya, untuk menunaikan sholat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Yang kedua adalah mendahulukan sholat hari raya sebelum khutbah ya. Kalau hari raya kalau sholat Jumat itu khutbah dulu baru sholat. Kalau sholat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha adalah sholat dulu baru khutbah. Jadi mendahulukan sholat hari raya sebelum khutbah. Yang ketiga, tidak ada mimbar di tempat sholat karena sholat yang dilakukan di luar masjid ya. Jadi sholat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha ini tidak ada mimbarnya. Karena bisa jadi yang namanya sholat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha ini dilaksanakan di luar daripada masjid. Ini ya, tapi ya ini tidak mutlak sih. Kadang juga di Indonesia itu mayoritasnya dilaksanakan di dalam masjid dan itu ada mimbarnya. Yang keempat, khutbah berisi perintah dan nasihat ya. Isi kandungannya itu adalah perintah-perintah kita untuk menjalankan syariat-syariat agama Islam, kemudian menjauhi segala larangan-larangannya. Seperti itu, baik itu yang berupa nasihat, tausiah dan lain sebagainya. Di luar daripada masalah-masalah politik khususnya ya. Karena ini menjelang menjelang tahun-tahun politik. Kalau toh pun misalkan ada oknum-oknum politisi yang memanfaatkan simbol-simbol agama kayak misalkan azan Iqomah yang baru-baru ini viral kayak gitu kan. Kayak contohnya Pak Ganjar Pranowo kayak gitu kan. Di waktu itu di syuting atau dimasukkan di situ azan dan Iqomah itu ada videonya Pak Ganjar Pranowo melakukan wudhu di situ, melakukan wudhu. Nah ya kalau kita yang waras-waras saja ya nggak usah dipedulikan gitu ya, mereka ya urusan mereka, kita ya urusan kita, nggak usah kita repot dan heboh istilahnya kayak gitu kan. Fokus pada kita. Dan umumnya sih hal-hal seperti ini ya, memanfaatkan momen-momen tertentu untuk kepentingan politik itu ya sudah sering terjadi dan sering kita lihat. Kayak contoh kalau politisi itu misalkan bagi-bagi
sajadah, kemudian apalagi itu karpet dan lain sebagainya itu. Kemudian ada Yasin, surah-surah Yasin yang ada gambar eh, caleg itu kan itu sudah umum terjadi kalau misalkan kalau kita lihat di tahun-tahun politik. Intinya kita tetap cerdas di dalam memilih, kita nggak usah ribut sana sini saling maki sana sini menyalahkan satu sama lain, fokus pada kegiatan-kegiatan kita yang produktif. Apabila ada apa ya istilahnya oknum-oknum yang memanfaatkan momen-momen ibadah untuk kepentingan politik ya sudah itu ditinggalkan saja, nggak usah diviralkan atau di apapun itulah itu kan eh, nggak usah terlalu banyak dibahas. Intinya ya sudah kalau toh pun mau dibahas ya dibahas aja di forum-forum yang inilah. Kalau aku jujur aja kalau sudah masalah-masalah politik ya intinya memang betul-betul kupisah gitu kan. Kalau misalkan mau berbicara masalah politik di warung kopi ya aku bahas memang pandanganku masalah politik. Tapi kalau misalkan ya di masalah umum apa segala macam kayak gitu yang tidak ada sangkut pautnya dengan masalah politik ya sudah. Apalagi kalau kita berbicara masalah agama ya di dalam politik itu kan itu ya kalau bisa dihindari lah politik-politik praktis itu, kecuali kalau misalkan politik-politik yang memang masalah politik yang ada di dalam Al-Quran dan hadis ya, kayak misalkan contoh menepati janji kita kepada rakyat itu kan, berlaku adil kepada rakyat, kemudian apa namanya tidak melaksanakan suap menyuap, kemudian tidak melakukan korupsi dan lain sebagainya gitu. Itu ya wajib-wajib saja. Kemudian apalagi ya istilahnya mempersatukan umat apa segala macam, terus membentuk apa untuk menentukan pemimpin-pemimpin yang terbaik kayak gitu kan. Is oke aja itu kan supaya umat ini satu arah kayak gitu kan nggak terpencar kemana-mana seperti itu. Tapi ya kalau politik-politik praktis kayak gitu ya enggak kayak gitu kan. Misalkan tahun 2024 nanti pilih mana kayak gitu ya itu urusan antum masing-masing ya. Saya hormati keputusan antum di dalam politik. Baik itu ada yang memilih Anies, kemudian Ganjar Pranowo sama Pak Prabowo. Itu urusan antum masing-masing. Toh pun juga mau kita bahas itu ya pembahasan secara intelektual ya, istilahnya kita beradu gagasan apa segala macam. Why istilahnya mengapa kita memilih uh, apa condong kepada Pak Prabowo berbanding dengan Pak Anies dan Pak Ganjar. Kenapa kita lebih mementingkan Pak Ganjar berbanding dengan Prabowo dan Anies, atau kenapa kita memilih Pak Anies berbanding dengan Prabowo dan Ganjar. Kita ya pilih-pilih mana plusnya mana minusnya, mana plusnya. Karena di dalam politik itu tidak mungkin kalau kita memilih seseorang itu tidak ada mudaratnya, tidak ada minusnya kayak gitu kan. Anggota tubuh kita ini tidak dipotong, pasti ada yang dipotong. Nah, pada saat kita memilih seseorang itu mana potongan anggota tubuh kita yang paling sedikit kayak gitu kan, mana mudaratnya yang paling sedikit antara itu Pak Ganjar, Pak Anies atau Bapak Prabowo itu ya. Wallahu a'lam bishawab, itu semua saya kembalikan ke antum-antum semuanya. Pada intinya jangan sampai kepada saat kita mengikuti atau merayakan kontestasi politik seperti itu membuat hubungan kita di dalam berteman itu menjadi renggang, kemudian tali persaudaraan kita, tali silaturahim kita menjadi terputus ya, sebagaimana yang saya alami sendiri itu ya. Kemudian apabila di sini ada kata-kata saya yang tidak sesuai dengan ekspektasi teman-teman, kemudian ada kata-kata saya yang menyinggung hati teman-teman, itu sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Begitupun juga ada kata-kata saya yang tidak pantas
terucap di video ini atau video-video saya yang sebelum-sebelumnya. Apabila ada saran, kritikan, masukan, dan juga pertanyaan, silahkan teman-teman atur di kolom komentar. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.